Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Aster Kaso, Marsikal Muda TNI Dr. Palito Sitorus. Yang saya hormati dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sahli Menhan RI bidang ekonomi, Bapak Marsda TNI Yusran Lubis. Yang saya hormati dari Kapus Geospasial Angkatan Udara, yang hadir di sini adalah wakil kepalanya. Kemudian juga dari Puster AU, dari Kopsudnas, dan dari beberapa kementerian yang hadir di sini. Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertanian, ada dari Badan Pangan Nasional, kemudian ada dari industrinya, dari BUMN, hadir para direksi dari Sinergi Gula Nusantara, dari Raja Wali, kemudian dari Enero, dari BUMN, Pertamina New and Renewable Energy, langsung di rootnya yang hadir. Lalu kemudian dari pihak industri swasta ada dari PT Molindo, ada dari PT Indo Acidatama, kemudian dari kampusnya juga hadir di sini, dari IPB University, dan juga ada dari pemerintahan daerah, dari Forkopinda, dari TNI AD, dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI. Wow, luar biasa. Dan pagi ini kita berkumpul, bukan sekedar berkumpul, Abdurrahman Saleh, Bandara Udara Lanut, Abdurrahman Saleh di sini langsung ada dan Lanutnya yang luar biasa mempersiapkan acara, mengkoordinasikan semuanya, dan kita berkumpul dalam sinergi multi helix TNI AU wujudkan kedaulatan pangan dan energi Indonesia, dan juga implementasi geospasial TNI Angkatan Udara dalam mendukung ketahanan pangan nasional, mewujudkan energi dan lingkungan hijau. Luar biasa. Saya sangat bangga, merasa terharu juga, suatu perjalanan sejarah, suatu legacy yang insya Allah pondasinya kita letakkan hari ini di Lanut Abdurrahman Saleh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para pendiri bangsa, para perintis negara yang mungkin juga hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tanpa mereka kita tidak akan ada di sini. Beberapa hari lalu kami bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga berkoordinasi, berkolaborasi. Kita sedang memperjuangkan lahirnya kembali suatu pondasi perencanaan pembangunan negara yang disusun oleh para pendiri bangsa, disusun rancangan pertamanya Dewan Perancang Nasional, disusun oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, dilanjutkan juga oleh para pendiri bangsa lainnya, 513 anggota MPR dibantu oleh 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan. Dari tahun 58 lahirlah suatu sistem perencanaan pembangunan berbasis satu data Indonesia. Para pendiri bangsa kita mengatakan tidak mungkin perencanaan pembangunan tidak berbasis data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan. Data yang menggambarkan kehidupan rakyat di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Para pendiri bangsa kita mengatakan data itu harus menunjukkan kebutuhan real, kondisi real, dan potensi real Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk data itu maka dibutuhkan suatu data geospasial, peta Indonesia, data yang mengintegrasikan antara data geospasial dan data sosial ekonomi yang tidak terpisahkan, dan itu adalah data pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Data itu tidak mungkin hadir tanpa melibatkan TNI, khususnya untuk data geospasial. Maka kami sedang memperjuangkan agar data geospasial Indonesia
yang di dalamnya merangkum seluruh data rakyat bangsa dan negara. Data itu insya Allah akan dipelopori oleh TNI Angkatan Udara. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan. Ini bukan perjalanan mudah dan di dalam data itu adalah data ekonomi, data kehidupan rakyat. Dalam arsip sejarah yang sudah saya baca mungkin lebih dari 10 tahun. Salah satu kunci perekonomian Indonesia yang digagas para pendiri bangsa adalah swasembada pangan yang terintegrasi dengan swasembada energi. Swasembada pangan terintegrasi dengan swasembada energi. Pasal 33 Undang Dasar, bagaimana Indonesia bisa berdaulat berdikari di bidang ekonomi, tidak lain tidak bukan harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Salah satu fundamental ekonominya adalah industri. Dan salah satu industri pentingnya adalah industri pangan yang terintegrasi dengan industri energi. Dan jelas di dalam arsip sejarah, buktinya sekarang juga masih ada tegak berdiri, yaitu industri gula yang terintegrasi dengan industri etanol. Buktinya ada di mana Bu Oneng? Tuh, Pak Lubis, kalau udah saya dipanggil, jangan dipanggil Bu Oneng, Pak Lubis. Kalau dipanggil Oneng, saya kumat, saya nggak bisa ngomong. Jadi buktinya ada di mana? Buktinya salah satu tadi dari mulai Pak Sumitro dan selanjutnya itu, bukti konsep ini ada di Madukismo Yogyakarta, begitu. Industri gula terintegrasi dengan industri energi. Jadi jangan khawatir, ada orang yang mengatakan sekarang kan luar biasa Presiden Prabowo. Gagasan ini saya merasakan spirit ini sedang mencoba dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa. Kalau zaman dulu bisa, kenapa sekarang kita tidak bisa? Kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Oktober 2025 Presiden Prabowo sudah menandatangani kerjasama dengan Brazil terkait bagaimana industri gula itu bisa juga bersinergi dengan hadirnya industri energi, khususnya bioetanol yang berasal dari tebu. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau kita yakin bisa, insya Allah pasti bisa, asal mimpi ini kita perjuangkan bersama. Beberapa hal penting yang akan kita perjuangkan setelah ini. Insya Allah hari ini kita akan menyaksikan bagaimana industri Indonesia, turunan dari tebu, ada gula, ada kemudian etanol dan seterusnya. Di Lanut Abdurrahman Saleh kita akan membuktikan bahwa Indonesia bisa, industri kita bisa, TNI kita bisa, petani kita bisa, tidak ada yang tidak bisa. Bisa, syaratnya kolaborasi sinergi. Kolaborasi sinergi, itu syarat utamanya. Meminjam istilah yang disampaikan oleh Pak Presiden, syaratnya himpun semua kekuatan rakyat bangsa dan negara, insya Allah bisa. Saya ingin mengatakan juga kita sedang berjuang agar ada perbaikan terhadap peraturan tentang swasembada, Perpres ya Bapak ya. Perpres 40 tahun 23 terkait swasembada gula dan swasembada energi, khususnya energi melalui bioetanol. Kita perbaiki agar betul-betul dibuka akses bukan hanya bagi industri tetapi juga bagi petani Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat perjuangan yang saya kasihi, saya cintai. Terima kasih untuk kemarin sebetulnya Pak Aster mengatakan, ini apa kita tunda saja? Saya mengatakan, Pak Aster, kalau boleh saya memohon perjumpaan ini tidak ditunda. Karena kita harus bergegas. Ini bulan Desember, sebentar lagi tahun 2026. Di tahun 2026 tidak ada lagi waktu. Saat ini kita sudah konsolidasi, maka 2026 saatnya kita memastikan tahapan mimpi-mimpi para pendiri bangsa di bawah pimpinan nasional
Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta TNI, beserta seluruh wakil rakyat, beserta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita pastikan mimpi tentang hadirnya satu data Indonesia melahirkan data dasar untuk perencanaan pembangunan yang akan dipimpin oleh Bappenas, insya Allah tahun depan lahir. Kita pastikan, boleh kalau mau tepuk tangan. Dan data dasar itu sekali lagi tidak mungkin tanpa adanya data geospasial. Dan secara pribadi saya malah memohon sekali lagi bantuan dari TNI AU. Bantu pemikiran ini menjadi kenyataan. Dan bantu bagaimana pendataan itu terjadi. Bantu pula bagaimana keamanan data itu nanti bisa dijaga oleh prajurit-prajurit TNI. Karena ini data keamanan pertahanan rakyat semesta kita. Dan kita pastikan yang terakhir, 2026 menjadi tapak penting perjalanan Indonesia. Bagaimana kita bergandengan tangan, merintis kembali penguatan terhadap industri nasional hulu, tengah, dan hilir, di mana industri tersebut dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappenas memastikan bahwa rakyat, bahwa petani, bahwa nelayan, bahwa pekerja akan dilibatkan dari hulu, tengah, dan hilir semua kebijakan industri. Terima kasih. Hari ini sekali lagi hari yang bersejarah, penuh dengan hikmah. Dan insya Allah hari ini juga tentu saja secara khusus saya menyampaikan duka cita atas terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan secara khusus saya ucapkan juga terima kasih kepada TNI, khususnya TNI AU yang telah menyampaikan bantuan ke pelosok-pelosok daerah yang terkena bencana. Kita doakan bencana ini segera bisa kita atasi. Indonesia, tetaplah kita bergandengan tangan. Indonesia, kita tidak akan menyerah. Indonesia bisa 2026 tapak penting kita untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Rahayu.